Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024. Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan di angka 75,02%. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024. Dalam konferensi pers PLT, Kepala BPS Amalia Adininggar Wilasanti mengungkapkan, berdasarkan hasil survei tahun 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 75,02%. Secara sederhana, hasil survei menunjukkan bahwa 65,43% populasi Indonesia sudah memenuhi kriteria terliterasi dengan baik, dan 75,2% dari masyarakat mempunyai akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk tahun 2023 berdasarkan hasil survei tahun 2024 bahwa indeks literasi keuangan adalah 65,43%, dan indeks inklusi keuangan adalah 75,02%. Jadi 65,43% dari populasi Indonesia memenuhi kriteria well literate, dan 75,2% dari masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Rinci indeks literasi dan inklusi keuangan pada jasa layanan konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan jasa layanan syariah. Untuk konvensional misalnya, indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing 65,08% dan 73,55%. Sedangkan untuk indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, masing-masing 39,11% dan 12,88%. Tim Liputan IDX Channel. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02% sebagaimana yang diungkapkan oleh OJK dan juga BPS. Ya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 ini disebutkan menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan terhadap produk dan layanan keuangan. Penggunaan parameter ini disebut sesuai dengan indikator yang digunakan dalam OECD atau INFE, International Survey of Financial Literacy. Hasil SNLIK tahun 2024 berdasarkan klasifikasi ini disebutkan oleh OJK dan juga BPS, di mana indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, di mana indeks literasi keuangan perkotaan sebesar 69,71% dan indeks literasi keuangan pedesaan sekitar 59,25%. Kemudian berdasarkan gender, pemirsa, ini hasil survei juga menunjukkan indeks literasi keuangan perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Dan ini tentunya juga di sisi lain inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dengan indeks inklusi keuangan laki-laki yakni masing-masing 76,08% dan juga 73,97%. Dan terkait indeks inklusi keuangan, OJK menyebut berbagai faktor ini mempengaruhi tingginya akses terhadap produk jasa keuangan, antara lain tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga infrastruktur. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah terus mengejar target inklusi keuangan sebesar 90% yang ditargetkan dapat dicapai di tahun 2024 dengan berbagai upaya. Lantas apa saja yang menjadi upaya pemerintah dalam hal ini? Berikut kita simak informasinya. Dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerjasama dengan berbagai komponen dalam meluncurkan berbagai program untuk mencapai target inklusi keuangan 90% tahun 2024.
Salah satu program yang terus diperkuat yakni program pembayaran digital melalui QRIS. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerja sama dengan OJK dan industri. Masyarakat Indonesia sendiri tentunya sudah tak asing dengan QRIS, di mana QRIS merupakan standar kode QR yang digunakan oleh semua penyedia layanan sistem pembayaran di Indonesia. QRIS sendiri bertujuan untuk mempermudah transaksi, baik bagi penjual atau merchant maupun konsumen. Dengan hadirnya QRIS, toko atau merchant yang menerima pembayaran transaksi menggunakan kode QR hanya perlu memasang satu kode QR untuk menerima pembayaran transaksi. Sementara konsumen tak perlu repot untuk melakukan pembayaran, karena cukup dengan hanya memindai QRIS yang telah tersedia di toko atau merchant terkait. Tim Liputan, ID Action. Ya, ternyata QRIS ini sendiri juga menjadi sarana pendukung untuk mengejar target inklusi keuangan di Indonesia, di mana Bank Indonesia sendiri ini terus melakukan akselerasi transformasi digital sistem pembayaran sejalan dengan pertumbuhan digital payment yang mencapai 123% dalam 5 tahun terakhir. Salah satu pembayaran digital yang diinisiasi BI yakni QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang kini menjadi teknologi pembayaran yang populer di Indonesia. Saya yakin Anda juga sudah tidak asing ataupun sehari-hari sudah menggunakan QRIS ini ya. Terbukti dengan hadirnya QRIS sebagai pembayaran berbasis digital, ini Bank Indonesia mencatat per Juni 2024 pengguna QRIS telah mencapai 50,5 juta pengguna dan ditargetkan akan mencapai 55 juta pengguna di tahun ini. Saat ini jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 32,7 juta, di mana 95% merchant QRIS merupakan UMKM. Lebih lanjut, Bank Indonesia menjelaskan, QRIS awalnya adalah kemudahan pembayaran. Namun secara tak sadar, QRIS ternyata sudah dijadikan sebagai sarana inklusi keuangan di Indonesia. Sementara itu, pemirsa, terkini layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS kini sudah memiliki variasi baru, yaitu dengan memakai teknologi berbasis Tap Near Field Communication ataupun Tap NFC. Teknologi NFC ini sudah banyak ditemukan pada kartu elektronik ataupun e-money. Namun QRIS Tap NFC ini masih berada di tahap awal. Jadi kita memang masih belum bisa menggunakan ya untuk men-tap saja tanpa perlu memindai dari handphone ataupun gadget Anda untuk kemudian bisa langsung melakukan pembayaran. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa kedepannya akan ada inovasi lain yang lebih besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Ya, pemirsa, di tengah upaya pencapaian target inklusi dan tingginya indeks literasi keuangan di Indonesia, OJK mengungkap ironi yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dengan terjebaknya masyarakat ke dalam aktivitas keuangan ilegal. Dan untuk lebih jelas mengenai hal ini, berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan menyebut meskipun indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tinggi, namun sayangnya praktik entitas keuangan ilegal masih marak. Sebab tingginya literasi ternyata dikalahkan oleh pelaku greedy atau serakah dan serba instan yang ada di masyarakat. Adapun hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Meski demikian, tingkat pemahaman soal keuangan itu masih kalah dengan perilaku serba instan atau greedy. Oleh karena itu, OJK menyatakan upaya pemberantasan entitas keuangan ilegal harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak hanya penguatan literasi atau pemahaman keuangan, tapi juga penguatan regulasi dan penegakan hukum. Tapi tingkat pemahaman masyarakat tersebut yang sebenarnya sudah cukup tinggi ya, itu seringkali masih kalah dengan perilaku yang disebabkan greedy ya, serakah, kemudian senangnya serba instan, serba cepat gitu. Kalau diajarin sesuatu yang misalnya investasi yang pelan, slow, tapi kemudian untuk masa depan itu sering kalah dengan perilaku yang orang inginnya cepat, instan, dan juga inginnya lebih besar lagi dan sebagainya. Jadi karena itu tentu yang kita lakukan tentu saja tidak bisa hanya penguatan literasi dan pemahaman keuangan, which is sangat penting dan terus kita lakukan, tapi juga
harus dibarengi dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum dan harus dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak. Menurut catatan OJK dalam periode Januari sampai 31 Juli 2024, tercatat sebanyak 10.104 pengaduan entitas ilegal, meliputi pinjaman online ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan investasi ilegal 508 pengaduan. Sementara jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir sebanyak 149 investasi ilegal dan 1.591 pinjol ilegal. Tim Liputan IDX News. Ya, tentunya ini hal yang disayangkan begitu ya di tengah tingginya literasi keuangan di Indonesia, namun ternyata banyak dari antara kita gitu ya yang masih terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal. Karena memang OJK sendiri menyebut bahwa bisa saja memang kita sudah terliterasi secara digital tapi tidak terliterasi secara finansial. Jadi informasi-informasi ataupun kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di luar sana belum bisa difilter ataupun belum bisa disaring sehingga akhirnya harus terjebak pada aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu terkait upaya OJK sendiri untuk kemudian meningkatkan kualitas dari literasi keuangan Indonesia, ini OJK melaporkan telah melaksanakan lebih dari 1.700 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 3 juta orang se-Indonesia. Hal ini didukung dengan masifnya publikasi edukasi keuangan di mini site dan aplikasi Sikap Uangmu serta akses modul learning management. OJK yang terus meningkatkan dalam hal literasi keuangan ini disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dengan berbagai pihak dengan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Jumlah TPKAD per Juli 2024 ini sebanyak 530 atau sekitar 96% dari total wilayah di Indonesia. OJK per Juli tahun ini menggelar kegiatan literasi, edukasi, dan inklusi keuangan antara lain sosialisasi dan edukasi kepada pelajar tingkat SD dan madrasah, program Desaku Cakap Keuangan, edukasi keuangan kepada nelayan di Kabupaten Belitung Timur. Upaya ini merupakan langkah OJK meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk dan pelayanan keuangan melalui pembekalan terhadap perangkat desa dan juga masyarakat di sekitarnya. Ya, tentunya harus kita apresiasi dan juga syukuri jika memang tingkat literasi dan juga tingkat inklusi keuangan di Indonesia ini sudah cukup tinggi. Namun tadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian kualitas dari masyarakat yang sudah terliterasi dan juga masyarakat yang sudah inklusif di sektor keuangan. Apakah kemudian ini bisa ditingkatkan lagi sehingga akhirnya semua bisa memahami dengan baik termasuk juga konsekuensi-konsekuensi hukum jika memang akhirnya ada hal-hal yang dilanggar terutama bagi para penyedia layanan keuangan ataupun justru dari masyarakatnya sendiri yang mungkin saja sudah tahu tapi tetap saja dilakukan untuk kemudian mengakses layanan-layanan keuangan ilegal. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.